Sobat Visiting Jogja, seru banget. Saya lagi naik kuda yang ada di Desa Wisata Ngestirejo. Dan ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Ngestirejo. Dan pastinya buat kamu semua kita masih dalam acara Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Yuk ikutin aku yuk. Terima kasih Diego, Pak Mayu, makasih banyak ya. Nah ini aku udah naik kuda, seru banget di sini dan aku udah janjian sama Pak Nardi. Jadi langsung aja ikutin aku yuk, yuk. Halo Pak Nardi, apa kabar? Halo, baik. Senang banget loh saya bisa mampir ke sini, bisa ngajak teman-teman saya, Sobat Visiting Jogja buat main ke Ngestirejo. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Nardi, Ketua Pok Darwis Desa Ngestirejo. Nah ini keren banget Pak, ada kuda-kuda di belakang kita. Sebenarnya kita lagi di mana sih Pak? Mbak Wijil itu sekarang posisinya lagi ada di wisata kuda Jala Arta Stable di Desa Ngestirejo. Oh, dan ada banyak juga ya kudanya yang benar. Biasanya juga mungkin diternakan buat wisata juga ya Pak ya? Iya, jadi di sini selain untuk wisata juga di sini ada edukasi peternakan tentang kuda. Oh gitu. Iya. Nah ini saya jadi penasaran nih kalau di Desa Ngestirejo sendiri itu Pok Darwisnya ada berapa ya Pak ya? Oh, di Desa Wisata Ngestirejo itu untuk Pok Darwis kan ada 1. Jadi dulu kan kita ada 4 destinasi ya Mbak. Iya kalau dulu kan setiap destinasi ada Pok Darwisnya. Ada ya, tapi sekarang sudah mereka berubah menjadi Pokja karena sekarang kan sesuai dengan Pergub nomor 40 tahun 2020. Jadi satu desa itu hanya ada 1 Pok Darwis. Untuk Desa Ngestirejo itu ada 4. Yang pertama itu di sini di Jala Arta Stable sini juga namanya Asma Dewi, Pok Darwis Asma Dewi. Kemudian yang kedua ada di Mutiara Emas di Pantai Krakal, saya kira sudah tahu kan? Udah pada terkenal, udah tahu. Yang ketiga itu juga termasuk rintisan juga di Taman Mecugan di Dusun Mendang. Kemudian yang keempat itu di Greenhouse Taman Agung yang ada di Dusun Kudu, nanti bisa nanti boleh ke sana ya? Boleh, Oke. Tapi sebelum nanti kita akan berpindah ke sana juga, saya jadi pengen tahu nih kalau teman-teman di Desa Wisata Ngestirejo ini Pok Darwisnya anggotanya ada berapa Pak? Dan biasanya tuh kegiatannya apa aja? Untuk Pok Darwis Desa kita sekarang ada 25 orang. Dan untuk kegiatannya kita mengacu kepada kegiatan di Pokja masing-masing. Mereka juga ada kolaborasi, ada koordinasi dengan masing-masing Pokja yang nanti mereka itu kita satukan, kemudian untuk visi dan lain sebagainya itu nanti bisa dikembangkan bersama. Oh gitu. Nah ini kalau Pak Ketua tuh biasanya tuh pasti tugasnya paling besar ini ya. Iya, lumayan. Harus ketemu sama banyak orang juga, anggotanya juga cukup banyak, kegiatannya juga padat. Gimana Pak wisatawan datang ke sini, ketemu sama Pok Darwis, biasanya tanggapannya seperti apa Pak? Ya itu adalah salah satu strategi market dari kita, dari masing-masing Pokja juga mereka sudah mempunyai SOP masing-masing ya. Yang jelas wisatawan, pengunjung itu kalau ke Desa Wisata Ngestirejo yang kita utamakan mereka ketika datang ke sini mereka nanti ada perasaan ingin ke sini lagi karena keramah tamahan dan juga suasana dan juga segala macam yang ada di sini itu membuat pengunjung itu jadi betah dan pengen lagi ke sini. Betul, apalagi juga di Desa Wisata Ngestirejo ini juga paket lengkap ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau yang mau perikanan juga ada, yang mau peternakan juga ada, yang mau wisata, pantai juga ada. Jadi kayaknya kalau datang ke Gunung Kidul, kalau belum ke Ngestirejo tuh belum lengkap ya. Apalagi juga teman-teman dari Pok Darwisnya juga sudah teruji, udah banyak ketemu sama wisatawan juga ya Pak ya? Benar sekali. Kalau yang paling teringat Pak kegiatan bersama dengan Pok Darwis apa Pak yang paling diingat? Yang paling teringat dalam pikiran dan juga hati, misalnya waktu ketemu sama siapa, ada dari pemerintah atau dari wisatawan? Jadi kita sudah sering kali ya menerima paket wisata itu dari luar daerah, bahkan pernah di luar negeri juga pernah ke sini. Jadi mereka ingin tahu tentang wisata apa saja yang di sini, kemudian juga mereka edukasi dengan peternakan misalnya di lele, kemudian juga ada pengolahan barang-barang limbah-limbah yang menjadi lilin yang sekarang menjadi andalan di salah satu destinasi kita di Greenhouse Taman Agung. Di sana juga ada lilin aromaterapi yang itu dari minyak
bekas itu. Wow, jadi berarti emang yang paling keren adalah selain Sobat Visiting Jogja bisa datang berkunjung bersama dengan keluarga, bisa juga wisata edukasi ya, karena banyak sekali yang bisa kita berikan dari Desa Wisata Ngestirejo. Nah Pak Nardi, saya kayaknya pengen jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Ngestirejo. Kira-kira Pak Nardi mau ngajak saya kemana? Sekarang Mbak akan saya ajak ke Desa Wisata Kudu. Di sana ada konservasi produktif, namanya Greenhouse Taman Agung. Ya. Ayo monggo. Oke, langsung aja yuk, ikutin aku yuk. Kula nuwun, Pak Agung. Oh, ya. Wah. Halo Pak Agung. Pun kabarnya. Apa kabar? Wah, dari mana ini? Ini saya tadi habis diajakin jalan-jalan sama Pak Nardi. Saya naik kuda tadi. Terus katanya katanya mau ngajak saya ke tempat yang adem-adem. Ini kok tempatnya sejuk banget naik loh, kudanya Pak. sendiri nggak? Naik kudanya sendiri. Oh, sendiri. Iya, sendiri. Kalau berdua nggak cukup Pak nanti, Pak. Ya, oke. Jatuh rubuh nanti. Ini kok ngomong-ngomong tempatnya adem banget ya, Pak ya? Ya, kita ini berada di konservasi produktif gitu. Jadi di Greenhouse Taman Agung. Ini kita biar adem di sini. Kalau lainnya gersang, di sini tetap adem ayem gitu, hijau gitu kan. Terasa gitu. Ini kayak lagi nggak di gunung gitu loh ini loh. Kayak lagi di Bandung, apalagi di Kaliurang gitu ya. Karena anginnya juga sejuk banget. Terus juga pohon-pohonnya banyak banget. Ini tadi konservasinya ada perikanan juga. Kemudian kita sinergikan dengan kegiatan tanam-tanam nih, biar hijaunya kelihatan. Jadi ada konservasinya. Jeruk, lemon. Iya, ada lemon. Di sini juga ada black sapote, ada ini. Jadi lengkap banget ya, lengkap banget ya. Terus tadi waktu saya datang saya lagi nggak ganggu Pak Agung kan? Enggak. Kalau lagi serius banget, lagi mencari apa ini Pak kira-kira? Ini kegiatan untuk nganu tanaman aja. Oh gitu. Biar lebih cantik gitu. Tapi kok tadi saya waktu masuk ya dari sebelah sana kok saya agak terkejut itu loh. Gimana? Ada tempat lelaki sintal, itu maksudnya apa itu? Iya, agak menggelitik gitu ya. Iya, saya kayak wah ini salah alamat gak ya saya nih ya? Greenhouse lelaki sintal itu lele lahan kering sistem terpal. Jadi kita ini berada di tempat di mana lahirnya pokdakan yang memakai terpal. Itu karena di sini kan tanahnya kan bergerak nih. Akhirnya kita gunakan dengan terpal ini biar bisa berbudidaya perikanan begitu. Ini lahirnya pertama kali di sini. Oh gitu. Ya bisa diaplikasikan ke Indonesia, seluruh Indonesia. Iya karena saya kan terus tahu kan di daerah-daerah lain itu ternyata udah menyebar ya di seluruh Indonesia. Ternyata nih Sobat Visiting Jogja, kamu harus tahu kalau awal muasalnya itu dari Desa Wisata Ngestirejo ini ya. Ya betul. Ini gimana Pak dulu waktu mengawalinya? Jadi awalnya kita bikin kolam-kolam dengan terpal ini karena juga lahannya ini lahan kosong kita gunakan karena tadi lele lahan kering sistem terpal itu lahannya adalah lahan kering. Kita gunakan seperti ini. Kemudian untuk konservasinya itu juga ada karena menggunakan water green. Water green itu untuk memberikan kehidupan pada ikan ini biar bagus, biar tidak ada kematiannya. Jadi dia menekan amonia, kemudian menaikkan oksigennya begitu. Sehingga limbahnya ini nanti bisa kita aplikasikan ke seluruh tanaman ini. Jadi tanamannya hijau. Gitu. Jadi ibaratnya tuh nggak ada yang terbuang percuma gitu ya. Semuanya bisa digunakan juga untuk yang lainnya. Terus selain lele ada apa aja Pak di sini? Ini ada paten juga, ada koi juga. Koi juga ada di sini. Terus ada ayam-ayam juga nggak sih Pak? Ya, kita bersinergi juga di sini karena di sini tempatnya adalah sebagai konservasi dan juga miniatur. Jadi biar ada kesinambungan atau bersinergi dari beberapa bidang. Tapi hari ini juga ada Bu Vera loh dari Dispar. Oh, janjian juga sama Bu Vera. Nanti kita ke sana. Dibanding ngomong di sini kita duduk-duduk di sana. Oh, boleh kita pindah ke sana. Oke, ya. Saya dengar-dengar juga katanya tuh di Desa Wisata Ngestirejo itu singkong gorengnya enak loh. Ya. Terus tehnya juga mantep loh. Telo ketan. Telo ketan. Ya, saya harus cicipin itu kalau gitu. Udah dimasakin kan? Monggo. Udah dimasakin ya? Sudah. Oke, monggo silakan. Monggo Pak. Mas Nardi. Monggo silakan. Monggo Pak. Ya, Sobat Visiting Jogja, sekarang saya sudah bersama dengan
Pak Agung, Pak Nardi, dan juga Janur Gunung. Ternyata ketemu sama Bu Vera juga. Halo. Apa kabarnya Bu Vera? Halo Mbak Wiji. Senang banget loh. Alhamdulillah baik, bahagia. Saya bisa anjang sana ke desa wisata Ngestirejo, bangga berwisata di Indonesia aja. Nah, kalau tadi nih saya mau cerita dikit Bu Vera. Saya tadi datang ke sini emang pengen tahu keindahan desa wisata Ngestirejo. Ternyata saya malah diajak naik kuda tadi sama Pak Nardi ini loh. Makanya sudah agak-agak ini, kostumnya sudah agak-agak cowboynan ya. Iya, ini kurang pakai topi sama pakai sepatu kulit ini sebenarnya ya. Terus tadi juga dikenalin sama Pak Agung. Ternyata di sini itu banyak banget ada perikanan, peternakan, terus juga tanaman, rindang banget. Kalau Bu Vera nih hari ini ke Ngestirejo nih dalam agenda apa ini Bu? Sebenarnya kita juga mau lihat nih desa wisata yang sekarang ini memang sedang kita coba untuk promosikan itu sebenarnya siap nggak sih ketika kita datang tiba-tiba? Oh, ini sidak ternyata ya. Nanti ternyata sudah sampai sana nggak ada apa-apa. Ibu sih nggak reservasi dulu, nggak telepon dulu. Nah ini coba kita buktikan biar kemudian beberapa masyarakat itu tahunya kan harus pesan dulu harusnya. Ternyata di sini datang tiba-tiba pun semua sudah bisa kita nikmati. Iya. Seperti yang ada di meja kita ini ada, ini tehnya namanya teh apa yang hanya ada di Gunung Kidul ini? Ini kalau di sini namanya teh poci sebenarnya. Teh poci. Ya, tapi isinya ini berbeda-beda ini. Ada ramuannya ini, ramuannya biar antiknya rasanya juga, beda ya. Antiknya ada, rasanya juga berbeda. Dan itu kalau ngomongin teh, ini juaranya tuh Bu Vera sebenarnya. Si penyuka Berarti bisa teh. harus tes tapi kita nih. harus coba dulu. Iya, Ya, karena kalau kita sudah coba kita bisa review, nanti teman-teman coba visiting Jogja ini bisa ke sini gitu loh. Bisa datang ke Ngestirejo membuktikan benar enggak. Soalnya kalau saya memang biasa untuk macam-macam teh. Iya. Karena tiap teh itu punya keunggulan masing-masing. Ada mau cari yang kentalnya, yang sepetnya atau yang wanginya ya, itu tinggal dikombinkan. Nah, kita harus coba yang Langsung aja kita coba dulu nih kayaknya sebelum kita ngobrol lanjut. Ya, ini apakah harus ditambah lagi atau ya, gimana ini? dikucurin ini. Oh, ditambah iya. lagi dulu Bu Vera. Siap-siap. Ya, ini langsung Ya. oleh Pak Agung. Ini welcome drink kalau Welcome kita datang. drink kita. Oh, Ya, welcome drink siap, kita. siap. Ini Pak Nardi juga boleh loh Pak. Monggo. Nanti dicoba. Cenderung ke wangi ya kalau Ya. yang di sini. Nah, ada campurannya tadi. Jadi kita campur ada 3 ini teh yang kita campur di sana. Cenderung ke wangi. Manisnya dia pakai gula batu, Ya. seperti itu. Ya, nanti bisa dicoba ke Ngestirejo. Betul, ini welcome drinknya ya yang kita dapatkan juga ada singkong gorengnya Singkong. juga yang Dan berbeda. ini spesial, beda. Spesial, ini ada 2 macam singkong kita, yaitu yang satunya itu kalau di sini telo ketan namanya yang satu, yang satunya ini telo mentega. Itu yang kuning-kuning ini. Ya. Berarti ntar Tapi kalau kita kita lebih enaknya yang putih ini lebih enak. Ya, karena mungkin spesial ya. Kalau Spesialnya. yang mentega di beberapa tempat ada. Dan ternyata tanah itu mempengaruhi kan Mempengaruhi. sebenarnya. Ya. Ini. Welcome drink and welcome food berarti di Ngestirejo. Wih, keren banget ini ya. Jadi nih, ini kan tadi kita bersama dengan Bu Vera datang secara mendadak, ternyata tersedia di sini kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen datang juga ke Ngestirejo, ini sebenarnya tuh kalau datang harus gimana caranya? Ini boleh cerita juga. Ya, jadi nanti pengunjung ini bisa langsung kontak ke kami. Kita juga ada IG-nya juga. IG-nya ada 2. Yang pertama itu Wisata Ngestirejo, yang satunya Dolan Disotur. Itu dua-duanya bisa kita tag di sana. Ada nomor HP-nya juga untuk bisa langsung kontak. Kemudian kalau kita ini kan setiap hari seperti ini, jadi pengunjung mau datang kapan aja siap kita, nggak ada masalah. Karena memang yang dijual kesehariannya, kesehariannya seperti itu, jadi nggak dadakan ini harus menyiapkan ini itu tuh enggak. Setiap hari ada seperti ini. Gitu. Menarik Jadi ya. bisa Nah, saya jadi pengen langsung. nanya nih, boleh nanya Boleh, ya? boleh. Ini hari ini Bu Vera jadi co-host saya ya, Sobat Visiting Jogja. Nah, tadi disampaikan setiap hari ada yang apa ya potensi di sini. Nah, bisa disebutkan nggak? Iya. Jadi kalau orang kesini apa aja sih yang bisa dilihat? Potensi di desa wisata Ngestirejo itu banyak sekali sebenarnya Bu, kita gali, tapi ini baru seperempatnya bisa kita keluarkan. Yang pertama ini dari makanannya, kulinernya, kita kulinernya
ada apa namanya makanan-makanan khas yang ada di sini Nusantara. Ada empalnya di sini, kemudian gudegnya, kemudian untuk makanan-makanan welcome drink-nya juga pakai ketelo, ada kacang tanah, kemudian juga ada pisang godok juga ada. Kemudian minumannya ada 2, minumnya ada teh ini poci, jadi pocinan sebenarnya seperti itu. Yang satunya ini ada dari telang. Bunga telang itu karena kita nanam di sini seperti itu. Tapi saya dengar ada yang namanya patilo. Patilo itu beda. Unggulan juga. Hanya Jadi, ada di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Betul. Adalah Belum pertama pernah? kali Belum juga pernah. di sini. Ini ya. boleh cerita. apa itu? Karena tempat di sini itu sebenarnya terkenalnya adalah mokafnya sebenarnya karena dari ketela itu. Nah, di sini penghasil Ketela, singkong mokaf nih ya. Oh. Kemudian habis itu kita bikin tentang potensi, karena potensinya ada, kita bikin tentang patilo, pati ketelo itu. Iya, ya. jadi itu kerupuk Iya, kerupuk kayak dari kerupuk. pati Camilan. ketela. Rasanya tuh agak aneh. Waduh, aku jadi itu. penasaran apakah bisa disediakan. Oh, bisa. Kapan-kapan ya next Iya, kita. oke. Ya. Iya, dan itu bisa kan ketika saya nih mau ke desa Ngestirejo, saya pengen ke sana, itu Ya. mungkin bisa kan diajak Bisa, sana? nanti langsung lihat latihan cara juga Bu, bikinnya. latihan Oh, nah, oke. edukasi tentang pembuatannya Experience. bagaimana, nanti caranya untuk meras nih, bagaimana meras singkongnya bagaimana, untuk ngiling, kemudian nanti mencetaknya seperti apa, ada edukasi di sana. Jadi nanti pengunjung datang ke sini ada welcome drink-nya, kemudian nanti ada edukasi ada 2, yang satunya adalah dari singkong tadi. Kemudian di sini ada konservasi produktif. Jadi konservasi produktif itu sebenarnya kita menciptakan suasana ini biar hijau begitu. Jadi kita menggunakan lahan-lahan kosong dari masyarakat ini biar ada tambahan nilai perekonomiannya begitu. Daripada tidak terpakai, kosong, kita gunakan. Makanya kita tadi sudah kami sampaikan sama Mbak Wea juga ini di sana itu ada kolam-kolam ikan tadi, kemudian bersinergi juga dengan peternakan, kemudian bersinergi juga dengan yang tanaman-tanaman. Tanamannya juga banyak di sana, tanaman langka, ada black salvote-nya, ada anggur Brazil. Ternyata mampu di sini Ternyata bisa ditanam di sini. tumbuh dan survive gitu ya. Dan ini kayak hidden gem. Iya benar. Kalau kita lihat tadi jalan, aduh, ini mau sampai mana nih? Tapi ternyata sudah masuk di sini Iya, luar kayak biasa. miniaturnya di sini, jadi miniaturnya mau lihat apa, untuk konservasinya seperti apa, kemudian edukasinya seperti apa, kita kasihkan pada pengunjung begitu. Jadi wisata edukasi paket lengkap karena nggak cuma ngomongin perikanan aja, ada peternakan, ada tanaman juga, dan juga kita bisa Jadi ngomongin ada kuliner produk juga. UMKM-nya. Kalau itu nggak kurang untuk belajar di sini, bisa live in di sini. Kita punya yang namanya homestay di sini untuk di masyarakat. Wajib itu, wajib Kenalkan. nginep kalau kita ke desa wisata. Karena biar tahu masyarakat di sini ketika bangun tidur itu aktivitas apa yang dia lakukan. Oh iya, Sampai betul. kemudian mereka malam. Iya. Jadi kalau ada rapat, ada kondangan harus ikut. Kalau misalnya iya, Jadi experience yang Iya, menarik ya betul. untuk orang-orang yang mungkin punya rutinitas 9 to 5 di kota besar. Ketika ke Gunung Kidul, ke Ngestirejo, kita bisa kasih pengalaman-pengalaman menarik hidup di desa. Ya, di gitu desa ya. itu seperti apa. Kemudian untuk melaju ke pantainya kita ada 2 ini pakai off-road Oh, ini dekat juga. ya, dekat pantai ya. juga dekat ini. Cuman sekitar ya 5 kiloan lah. 5 Oh, kilo deket dari banget sini. dong berarti kalau 5 kiloan. Ada JJLS sebelah kita ini. Jadi kalau mau ke sini tuh enak banget gitu. Karena apa? JJLS lewat JJLS ke sini juga dekat gitu. Nah ini harus dimanfaatkan Mas. Iya. Jadi ketika ada jalur JJLS, Iya. biar orang tuh nggak cuma lewat. Iya. Nah jenengan harus pasang sign it. Tapi emang Iya, harus penanda dikomunikasikan ya penanda itu biar nggak ganggu juga. Jadi orang kemudian bisa nggak cuma pergi ke pantai tapi Iya. kemudian berbelok Ada ke sini. edukasinya begitu. Ini kan semakin menarik nih perbincangan kita. Saya juga kalau tadi Mas Agung sebagai ketua desa wisata, kemudian juga Pak Nardi sebagai ketua Pok Darwis. Ini saya juga jadi penasaran ini Bu Vera. Ketika desa wisata Ngestirejo ini sudah punya bekal yang sangat banyak, potensi yang sangat banyak, kemudian bagaimana Pok Darwis ikut mengolahnya, bersinerginya? Silahkan Pak Nardi. Ya, jadi untuk Pok Darwis yang ada di Desa Ngestirejo ini, setiap ada program atau mungkin kegiatan, kita selalu bersinergi dengan desa wisata, juga dengan kelurahan,
kemudian juga dengan masyarakat. Yang jelas kita selalu memegang sebuah prinsip, yaitu kita membuat perencanaan dulu, kemudian ada pengorganisasian, kemudian juga ada aktualisasi, kemudian juga kita melakukan controlling, juga commanding agar semua program, semua visi misi yang kita lakukan secara bersama itu bisa tercapai. Untuk di Ngestirejo sendiri visi misinya apa Pak dari Pak Darwisnya sendiri? Jadi kita menjadi desa yang mandiri, kemudian kita menjadi desa yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang kita punya. Jadi budaya tetap kita lestarikan. Nah ini kan jadi menarik ya Bu Vera ya, ketika kemudian Menarik banget. sinerginya luar biasa, terjalin dengan erat. Saya juga baru tahu tadi bahwa ternyata di Desa Wisata Ngestirejo itu Pok Darwisnya 1, sesuai dengan keputusan gubernur yang terbaru begitu ya. Iya. Nah ini kan berarti semakin guyup ya, karena dari 1 Pok Darwis bisa memegang banyak desa wisata. Iya. Memang seperti itu sebenarnya aturannya. Iya, nah itu kalau dari pemerintah daerah sendiri melihat potensi desa wisata untuk perkembangan pariwisata DIY seperti apa Bu Vera? Jadi memang sekarang ini desa wisata salah satu unggulan kita sebenarnya untuk kemudian meningkatkan length of stay. Kenapa? Karena tadi disampaikan, orang harusnya kalau ke desa wisata itu menginap. Ya, dia harusnya menginap, buat cuma kemudian datang siang-siang lihat, itu nggak dapat apa-apa sebenarnya. Karena memang prinsipnya desa wisata itu live in. Iya. Seperti itu. Jadi ketika live in kan berarti dia harus tinggal di sini, ikut proses di sini, menikmati benar-benar. Jadi Ngestirejo itu potensinya apa sih, budayanya tadi disampaikan oleh Mas Nadi, budayanya itu apa sih gitu, harus bisa apa ya, kita nikmati bareng-bareng kayak gitu loh. Jadi ikut experience, ikut bareng untuk oh ternyata setiap pagi itu masyarakatnya itu aktivitasnya seperti ini, mereka punya budaya, misalnya tadi guyup, melihat dari Pok Darwisnya, kemudian desa wisatanya tadi perangkatnya juga kita harapkan kan juga sinerginya bagus, itu diharapkan itu juga turun ke masyarakatnya, gotong royongnya bagus dan sebagainya. Nah itu biasanya memang sekarang ini jadi paket wisata baru yang kita tawarkan seperti itu. Jadi nggak cuman kita belajar pandemi sebenarnya, kita nggak cuman untuk datang ke suatu destinasi foto sudah. Kita nggak dapat inspirasi apa-apa. Di sini kalau kita bisa belajar banyak, mungkin loh kita belajar apa tadi, patilo. Kemudian kita bisa bikin di rumah kita. Iya, bisa jadi kan. Malah jadi hal baru yang kemudian bisa aja manfaatnya buat kita kan. Itu kan alternatif pangan begitu ya. Nah, ini juga jadi Sobat Visiting Jogja, kayaknya perlu kita beritahu kalau jalan-jalan ke Desa Wisata Ngestirejo itu paketnya ada apa aja. Bisa dapat apa? Kalau misalnya yang pengen datang singgah 1 hari, dapatnya apa? Betul. Tapi kalau yang pengen 3 hari atau seminggu atau sebulan itu dapatnya apa gitu? Oke. Untuk yang live in itu nanti kita tambahi sebenarnya di malam hari itu ada storytelling kita. Karena kearifan lokal di sini cukup luar biasa. Betul, tadi kan ada budaya di sini. Kemudian kita juga ada nih di depan nih ada lilin kita. Ini teman-teman kalau berkunjung di sini kita ajak untuk ini apa? Membikin lilin ini. Jadi lilin ini sebenarnya dari konservasi kita. Ini dari limbah minyak goreng jelantak itu. Karena kemarin kan banyak sekali nih di pantai itu yang sudah nggak ini dibuang gitu. Iya, karena yang goreng ikan lingkungan kan gitu, dan dibuangnya ke laut ya mereka ya. Di laut juga. Akhirnya kita di Desa Wisata Ngestirejo bikin lilin aromatik ini. Jadi kita bikin aromanya juga vanila ini ya, kayak aromanya. Vanila, ada ini banyak. Saya jadi lapar nih. Jadi sekarang malah dijadikan geoproduk nih Bu. Sekarang udah masuk ke geoproduk UNESCO, Global Geopark Gunung Sewu. Itu kan masuk. Kalau misal wisatawan nih datang ke sini bikin kayak gini aja, bikin mungkin waktunya bisa lama ya bikin kayak Jadi gini. paketnya itu datang itu nanti kita terima di sini, kemudian nanti ada welcome drink yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian ada edukasi. Mereka akan memilih, biasanya reservasi itu memilih mau yang patilo atau yang ini atau nanti yang Buddha gitu. Nah, habis itu nanti
kita ada off-road juga. Jadi dari sini setelah ini ada ini kita bawa ke pantai itu pakai off-road, Mbak. Wow. Pakai off-road. Jadi nanti bisnya sudah langsung ke pantai. Mereka di sini edukasi, kita bawa ke pantai pakai off-road, muter-muter explore pantai nih. Ya. Nah, kemudian nanti juga ada di sana kegiatan ada apa namanya outbound kecil juga ada. Kemudian juga ada snorkelingnya juga ada. Terus view kita itu paling bagus tuh di deretan Sedii. Itu yang di Pantai Krakal sebelahnya kan ada sarangan tuh yang di atas itu ada ikon ikannya itu bagus banget, view-nya luar biasa. Nah, kalau nanti live in di sini, malamnya storytellingnya kita mainkan di situ. Kemudian paginya diajak jogging track masuk ke persawahan belakang sini. Kemudian kita ada unggulannya untuk welcome drink paginya itu kita menggunakan sego gendong gitu namanya. Sego gendong. Ya, sego gendong itu Isinya apa tuh sego nasi gendong? yang nanti dibungkus dengan daun, kemudian di dalamnya itu ada apa namanya nasi, kemudian ada empalnya atau nanti gorengan, kemudian ada bakmi ya Mas, bakmi sama oseng-oseng seperti itu. Oke, sego berkat. Iya, kan, Ya, sego berkat mirip ya. seperti kalau berkat itu ada suwirnya, kalau ini kita enggak. Jadi kita bisa bawa ke areal di persawahan gitu, makan di sana. Gitu. Ini kayaknya sobat visiting Jogja yang nonton kayak sambil ngiler-ngiler ya, karena saya aja yang ngedengerin aja kayak Iya. Yang paling banyak kemarin itu malah yang live-nya pakai tenda itu, ngedum namanya. Ngedum di pantai. Oh, pakai Anak ngedum muda, ya. anak muda itu pada telepon kita, Pak, ngedum Pak. Menggunakan ini nanti paketnya ini bisa custom. Oh gitu. Ada customnya. Oke. Gitu. ini terus juga Pak Nari juga boleh menambahkan ya Pak ya, ini yang udah selama ini yang udah datang ke Desa Wisata Ngestirjo itu dari mana aja, kemudian treatment yang diberikan seperti apa, itu silakan. Ya selama ini yang datang ke sini itu bukan dari domestik aja, pernah juga dari luar negeri juga ya Pak Iri itu. Jadi mereka memang tertarik dengan potensi yang ada di sini. Karena kita juga punya pantai yang di Krakal itu, dan juga kita juga yang tadi kita sempat ke sana itu yang wisata kuda itu, dan kita juga ada satu destinasi yang belum disebutkan tadi itu namanya di Taman Mencugan. Itu ada sebuah telaga di sana, ada wisata pemancingan juga. Dan di sana juga ada tradisi juga. Jadi setiap tahun itu seluruh masyarakat itu datang ke sana, kemudian nyari ikan bareng-bareng. Yang itu juga fungsinya untuk menjaga telaga itu biar tetap airnya nggak habis karena diinjak bareng-bareng. Apa namanya? Debruk apa? Ngublek, Pak. Ngublek. Ini storytellingnya bagus. Iya, storytelling itu ngublek. Jadi biar padat ya Mas. Biar padat itu pori-porinya kan terjaga. Itu Filosofi iya, itu bisa lebih lama karena kan di sini juga daerah tandus ya. Jadi hujan setahun sekali itu bisa kita pertahankan. Ya, seperti itu bisa cerita, biasanya orang mengsa jam rong jam bisa pirang-pirang jam. Iya toh? Iya. Tadi aja, kenapa harus turun bareng-bareng? Ada ceritanya. Kenapa harus mancingnya bareng-bareng? Iya. Terus kenapa ada tradisi mancing nih? Yang Gitu. ngublek Kenapa? tadi. Iya, itu kan bisa banyak cerita itu. Iya. Kemudian juga ternyata misalnya kalau yang buat anak-anak muda yang misalnya bawa anak-anak juga ada story-nya, pesannya. Kenapa sih harus bersama-sama? Itu kan juga jadi kayaknya kalau misalnya datang ke sini bersama dengan keluarga atau bersama dengan komunitas itu menjadi pilihan yang baik gitu ya. Karena kita nggak cuma punya experience activity, tapi juga kita punya cerita-cerita, budaya, pesan-pesan, filosofis juga ya. betul sekali. Dan itu udah dikemas sedemikian rupa ya. Dari paket-paket kita. Nanti bisa kita lihat di IG kita. Oke. Dan yang menarik tadi kalimat mandiri. Sebenarnya ketika ada kalimat mandiri, sebenarnya saya harap juga kemudian teman-teman di sini survive. Itu yang penting. Karena kemudian pemerintah itu hanya memfasilitasi. Tapi saya sangat senang sih, mengapresiasi ketika masyarakat sendiri itu bisa survive. Kayak saya lihat di sini pasti ini ya dari teman-teman dari masyarakat dulu, tapi pemerintah hanya ya bantu-bantuin aja, enggak yang kemudian menggantungkan gitu. Karena ibaratnya kalau kemudian jadi mandiri, kemudian dimulai dari teman-teman sendiri itu kan akarnya lebih dalam gitu ya. Ibaratnya ada Komitmennya ada. Komitmennya ada terpaan. Angin pun akan tetap bertahan. Iya kan? Kalau dikasih nih lebih banyak dikasih oleh pemerintah, lebih jaga kemudian nggak ada rasa untuk memiliki itu kalau orang Jawa bilang ya.
nggak mendarbeni apa nah tidak ada rasa memiliki betul. Kemudian nanti juga ini juga nggak perlu perjuangan dikasih kayak gitu. Nah, ini akan berbeda. Yang instan-instan gitu kan cepat hilang. Tapi saya juga jadi penasaran nih Bu Vera, ketika kemudian melihat desa wisata yang punya potensi luar biasa seperti ini, kan ada apresiasi dari pemerintah daerah. Dukungan-dukungan yang sudah dilakukan seperti apa Bu Vera, boleh cerita mungkin? Kalau sebenarnya lomba desa wisata selalu kita lakukan provinsi itu dan hadiahnya sebenarnya lebih besar dari yang nasional ya. Dan ini sekarang proses. Kita sedang proses untuk desa wisata, penilaian desa wisata. Kemudian pelatihan juga kita berikan kan, pelatihan-pelatihan. Bisa langsung dari kami, bisa kemudian lewat ke Dinas Pariwisata Kabupaten. Seperti itu. Nah, provinsi pun sebenarnya punya dana keistimewaan yang kemudian diberikan melalui pemerintah kabupaten seperti itu dan nanti sampai di sini seperti itu. Jadi memang secara nggak langsung ada edukasi yang diberikan untuk teman-teman desa wisata. Nggak cuman kemudian fisik sih sebenarnya kalau orang mengira yang namanya bantuan kan hanya sarpras fisik. Ya, tapi sebenarnya ada juga pelatihan-pelatihannya di sini. Seperti itu. Kalau yang kelihatan banget sih memang lebih ke sarprasnya itu dibuat oleh pemerintah nih. Ya, seperti itu. Kemudian ada penanda-penandanya. Tapi kalau yang pelatihan kadang orang nggak tahu. Tapi itu kan sebenarnya kita harus jalan bareng antara kemudian sarpras dan kemudian SDM-nya harus sama-sama untuk kita persiapkan semua. Seperti itu. Wah, ini menarik ya. Jadi kalau misalnya desa wisata kemudian didatengin sama wisatawan asing gitu kan. Jadi kan ada pelatihan juga yang dilakukan gitu kan. Jadi nggak tahu harus treatmentnya internasional seperti apa. Kemudian bahasanya. Seperti itu. Kemudian homestay itu kan juga harus punya standar seperti itu. Itu yang juga pelatihan homestay kita juga lakukan seperti itu. Jadi memang kita akan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman desa wisata dan prioritas sebenarnya pelatihan kita Pak untuk teman-teman desa wisata ataupun kampung wisata gitu. Jadi misal waktu pandemi itu ada pemasaran digital, kemudian waktu itu ada hibah untuk JHSE dan sebagainya. Mas sebenarnya prioritas. Iya. Ini saya juga sebenarnya jadi penasaran gitu kan, kalau kita kan biasanya melihat desa wisata punya banyak potensi tapi tidak bisa mengelolanya. Kalau di desa wisata Ngestirejo ini banyak potensi dan pengelolanya juga luar biasa gitu, kreatif banget. Apakah awalnya itu sudah selengkap ini atau kemudian memulai dari mana dulu, mengawalinya dulu gimana? Awal kita itu sebenarnya dari teman-teman Pamong dan juga teman-teman muda-mudi, jadi milenial, kaum milenial itu bagaimana untuk mengkonsep ini dan kita mengajak mereka untuk bisa berbaur bersama untuk bisa menciptakan pariwisata ini gitu. Jadi mereka juga mempunyai ide-ide yang bagus tentang digitalisasi, kemudian juga cara untuk pemasarannya melewati dari teman-teman lain. Di sini kemarin juga banyak sekali teman-teman yang dari luar negeri datang ke sini. Kemarin juga baru digunakan untuk temuan geoforestry, smart geoforestry dari teman-teman berapa negara? Oh ya, luar biasa. Wow, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Kemudian di sini juga besok untuk tahun besok kita dari Asia Tenggara juga datang ke sini. Jadi kita siapkan dan semuanya itu bukan mengada-ada, semuanya keseharian sudah ada di sini. Jadi cepet gitu. Kalau desa wisata itu memang harus punya unique selling point. Nah, itu penting sekali. Jangan sampai kemudian Ngestirejo ini sama dengan tetangganya. Karena ketika sama orang jadi ngapain harus jauh ke sana. Coba di sini aja ada seperti itu. Tapi ketika dia punya sesuatu yang beda untuk dijual, yang unique selling point tadi dimanapun akan didatangi, akan dicari seperti itu. Dan Ngestirejo memilikinya. Desa wisatanya ini hanya sebagai wadahnya saja. Semua unsur itu kita masukkan dalam paketnya. Jadi ada dari kelautan perikanan yang masuk ke wisatanya, kemudian dari kulinernya juga masuk, kemudian dari agro, jadi kelihatan guyup wisatanya begitu.
Kalau soal harga dan lain sebagainya ntar bisa dicek di Bisa. Di IG-nya ya. IG-nya. Soalnya ntar kalau tayang Bisa custom juga loh. Iya. Soalnya kalau kita ngomongin di sini ntar tayang ternyata udah berubah lagi. Betul. Tapi yang harus dipertahankan kolaborasi itu yang penting. Betul. Jadi kolaborasi dari teman-teman desa wisata, dari perangkat, dari masyarakat itu penting. Komitmennya itu harus sama. Karena ketika ada salah satu yang komitmennya beda itu mempengaruhi semuanya. Iya, betul sekali. Itu penting banget untuk desa wisata. Iya, betul. Nah, kalau kita kan ngobrol ini kayaknya semuanya udah enak, udah temoto, udah banyak yang dateng. Pasti ada dong tantangannya gitu kan. Selama kemudian menjalin tahun demi tahun. Mungkin Pak Nardi boleh cerita nih Pak, selama ini tantangannya di Desa Wisata Ngestirejo itu seperti apa? Untuk yang terakhir ini ya, untuk tahun-tahun terakhir ini tantangan kita sebetulnya cuaca. Jadi cuaca yang ekstrim ini mempengaruhi ada ketahanan air yang di telaga-telaga kita, juga tanaman-tanaman kita yang tadinya bisa membuat makin indah dan rindang itu ternyata juga berkurang. Saya rasa itu. Untuk yang lainnya saya kira masih bisa kita atasi bersama, bisa kita kondisikan. Ya kalau ngomong soal cuaca ya itu kita juga Itu harus kita yang menyesuaikan. Iya. Jadi dengan keadaan yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Toh juga ternyata di sini juga survive juga, karena kan juga ada anggur Brazil. Berhasil semua ya. Iya. Jadi kalau misal yang Soekarno ini, juga ada nih. kalau yang ini yang disampaikan Pak Nardi jadi nggak bisa diharapkan, pindah ke yang lainnya. Betul. Seperti itu. Karena kita yang menyesuaikan begitu Betul, ya. betul. Oke, nah ini juga boleh nih disampaikan juga untuk Sobat Visiting Jogja ini. Kalau misalnya mau jalan-jalan dan ngambil paket di Ngestirejo, itu di media sosialnya tadi di mana Pak? Ada dua, yang satu wisata Ngestirejo, yang satunya Dolan Desa Tour. Ya, nanti langsung di sana sudah ada banyak sekali informasi di sana. Nanti akan kita tunggu. Betul. Dan Ya, silakan kira-kira datang sini. yang cocok ke sini itu apakah orang-orang yang lagi galau atau orang-orang yang mungkin lagi seneng main sama komunitasnya atau family gitu? Kan kita perlu tahu nih. Kira-kira yang cocok untuk datang ke sini Semuanya ketangkep nih. Oh, semua bisa. Yang mau galau, ya kita ngedum bersama di sana. Yang mau Nanti galau kita- sama Pak Nardi ya. Bisa naik kuda? Oh iya, naik kuda juga. Yang tua-tua juga boleh, nanti bisa ada kegiatan di pantai juga kita sana. Jadi kita kulineran bersama di sana juga. Mancing bareng itu. Mancing bareng. Melatih kesabaran. Ya. Biar buat yang nggak bisa sabaran. Nggak bisa sabar. Saya itu kayaknya itu ya. Karena kan udah dunia ini kan cepat pergerakannya ya. Iya. Kadang-kadang kita harus Nah, kadang kan harus kita slow down kan. Iya. Nah, desa wisata ini salah satu pilihan. Jadi ketika dengan hirup pikuknya, mungkin kehidupan di tempat asal kita mungkin yang beda, itu mungkin di sini kita bisa menikmati. Jadi nanti ketika kita kembali untuk aktivitas di tempat asal kita itu sudah fresh gitu. Kayak mulai dari nol nih, seperti itu. Ya. Teman-teman tuh cepat banget untuk merubah suasana. Jadi ketika ada yang galau, kita galauin aja. Nah, putus Biar nanti- cinta. iya, biar nanti putus cinta boleh datang bisa Ngestirejo. sembuh. ya kalau mau datang gitu ya. Nah, Siapa tahu dapat gantinya di sini. Iya. siapa tahu jadi warga Warga lokal ya. Ngestirejo. Betul. Nah ini juga boleh nih Pak Nardi juga boleh disampaikan nih buat teman-teman Sobat Visiting Jogja yang menyaksikan ini, buat teman-teman Pok Darwis di desa wisata yang lainnya. Lihat apa nih yang harus kita lakukan supaya program-program dari desa wisata itu berjalan dengan baik gitu. Yang jelas kita sebagai pelaku wisata, kita memberikan potensi kita sebaik-baiknya kepada pengunjung, kepada wisatawan. Yang jelas kita bikin mereka ketika datang ke tempat wisata kita, mereka ingin kesini lagi untuk kedua, ketiga, dan beberapa kali. Betul. Itu yang kita harapkan. Betul. Dan Ngestirejo punya berapa destinasi Pak? Kita punya 4 destinasi. 4, Iya. yaitu Ada Taman Mencugan, Taman Manjugan. Taman Mencugan, Mencugan. Mencugan juga ada Mutiara Emas itu di Pantai Kerakal. Oh ya. Kemudian ada Asma Dewi yang tadi ada tempat berkudanya, wisata berkudanya. Oh ya. Kemudian yang terakhir di sini namanya Greenhouse Taman Agung. Betul. Oke. Dan keempatnya itu bisa masuk dalam paket wisata. Iya, semuanya bisa dalam Bisa satu mau paket sehari, wisata. 2 hari, 3 hari Bisa gitu ya. gitu ya. Ini semuanya juga karena lurahnya itu energik nih, karena masih muda nih. Iya. Ya. Pak Lurahnya namanya siapa? Pak Wahyu Lurahnya, Pak Suhendri Wahyu ini Suhendri. dia berangkatnya dari Karang Taruna nih. Jadi Oke, Dia jadi ini dulunya anak-anak juga- muda yang Iya. anak-anak muda berprestasi. Prestasi. Betul.
Karena ternyata memang Ngesti ini memang selain Pak Lurahnya juga suportif banget. Ini juga ada Pak Nardi juga yang aktif banget. Kemudian juga ada Pak Agung juga. Kita anggarannya juga disupport loh ini dari desa juga, dari APBKAL kita. Setiap kegiatan kita memang selalu disupport. Lumayan dari desa wisata dan juga Pak Darwis sudah ada. Jadi Pak Lurahnya juga membaur. Oke, nah itu tadi yang saya sampaikan, penting banget. Jadi ini kolaborasinya udah bagus, desa wisata, Pak Darwis, perangkat desa. Jadi keberhasilan desa wisata di situ. Kalau salah satu nggak komit, ya sudah. Betul sekali. Itu akan susah untuk berkembang. Iya, karena ini nggak cuma tugas ketua desa wisata aja, nggak cuma tugas ketua Pok Darwis juga, apalagi juga pemerintah daerah nggak mungkin kan ngedorong-dorong terus kan, tapi ada kesadaran dari semua pihak, ada alokasi-alokasi yang memang dengan sadar diberikan gitu ya. Betul. Ini apa penggerak masyarakat sebenarnya beliau-beliau ini. Betul, karena memang kalau tadi sempat ngobrol sama Pak Agung tuh selain jadi Ketua Desa Wisata Ngesti Rejo, ya, sebagai Ketua Desa Wisata Ngesti Rejo, juga sebagai Ketua Desa Wisata Gunung Kidul. Dan juga Ketua KTNA di Kontak Tani Lahan Andalan itu menjadi sekjen. Jadi memang jabatannya juga banyak juga ternyata. Semuanya di Ngesti Rejo ini gitu ya. Anak muda berprestasi. Betul, itu yang jadi kita seneng ya kalau jalan-jalan ke Ngesti Rejo. Kita disambut dengan baik, Pok Darwisnya juga keren banget, ketua desa wisatanya juga inovatif banget. Kemudian juga dari pemerintah daerah juga mendukung dengan maksimal. Mungkin pesan-pesannya terakhir buat teman-teman dari Ngesti Rejo dan juga teman-teman desa wisata yang lain apa nih Bu Vera? Kalau buat teman-teman Ngesti Rejo, pertahankan apa yang sudah dua kali saya tadi underline ya, saya garis bawahi kolaborasi. Ini yang saya harapkan untuk bisa ditiru oleh yang lain. Kolaborasi. Betul. Kolaborasi, komitmen itu penting sekali. Ini yang ketiga saya sampaikan. Karena dengan potensi yang ada, tanpa ada komitmen, tanpa ada kolaborasi sebenarnya percuma aja. Gitu. Jadi harus sama-sama. Seperti itu, harus berjuang sama-sama. Karena ada, misal teman desa wisatanya pengen banget nih, kemudian modalisnya kurang, jadi nggak mengedukasi masyarakat. Orang datang ke desa itu misal ketemu masyarakat mau tanya ini tempatnya di mana? Gak tahu ya. Gitu kan? Bali. Iya. Kapok kan? Gak mau kesini lagi. Iya, seperti itu. Jadi memang harus semua komitmen. Jangan sampai kemudian ada satu orang aja yang nggak komit. Misal depan rumahnya dilewati, kemudian tiba-tiba ditutup sama dia juga bisa jadi masalah. Ternyata dicor gitu. Ternyata nggak akur gitu kan juga bahaya banget ya. Betul. Jadi buat teman-teman Sobat Visiting Jogja yang barangkali ingin mengikuti jejak dari teman-teman di Desa Wisata Ngesti Rejo, bisa langsung datang aja ya Mas ya. Kemudian juga kalau pengen ikut pelatihan juga bisa langsung aja ke Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan harus piknik ke sini, harus healing ke sini. Itu uangnya jangan dibawa ke luar negeri. Saja di sini. Baik. Dan juga nih boleh disampaikan nih Pak Agung, strateginya ke depannya seperti apa? Inovasi yang akan dilakukan karena udah bagus banget ya kalau kita ngelihatnya, apa yang mau dilakukan ke depannya strateginya? Satu strategi yang harus saya laksanakan untuk hari ini sampai tahun depan ini adalah bagaimana kita menggait kaum-kaum milenial. Jadi saya sudah merambah ke teman-teman forum anak desa. Forum anak desa ini kita rangkul. Ada. Ini selalu juara Bu, dan dia saya tempatkan untuk inovasi-inovasi bagaimana, kemudian dia juga saya tempatkan untuk welcome dance. Mereka untuk kesenian di sini. Kemudian untuk inovasi kita bersinergi semua bidang untuk masuk ke desa wisata seperti itu. Jadi kita tidak usah memikirkan yang XX lah, kalau yang nggak mau berjuang dengan ini ya sudah, tinggal aja kita jalan dengan masyarakat sudah. Toh kita juga di kebudayaan masyarakat itu luar biasa. Kita ajak semuanya menjadi pariwisata. Dan toh kemarin aja juga banyak teman-teman luar negeri, mancanegara yang kesini juga untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat di atas tanah Kars Gunung Kidul itu seperti apa begitu. Sehingga mereka mau berlatih di sini tentang smart ternyata bisa survive. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kesini ini apa yang dilihat, ternyata ketika masuk luar apa yang menjadi peluang kita tangkap gitu aja. Orang galau ya kita galuin sekalian gitu aja. Ini kira-kira nih ya, kalau saya sama Bu Vera
3 tahun lagi datang ke sini gitu misalnya ya. Kalau rencana tiap bulan pengen lah datang ke sini, tapi kalau 3 tahun lagi datang ke sini kira-kira Desa Wisata Ngestirejo udah kayak apa nih? Kalau dalam pandangannya Ketua Desa Wisata udah kayak apa nih? Kalau pandangan saya di Challenge nih. 3 tahun ke depan pasti sangat luar biasa karena kami juga nanti ke depan di pantai ini juga banyak investor yang juga bertengger di sana. Nanti mereka akan kami tarik masuk ke sini. Jadi kunjungan masuk ke sana untuk mereka di pantai tidur di sana ya harus live in ke sini juga. Oke, Begitu. dibandingkan. Jadi kita ada kerjasama Betul, nanti sama betul, teman-teman investor betul. ini biar Betul. mereka juga Ya. main ke sini. Iya, gitu. betul. Jadi ketika mereka mau menginvestasikan uang kan pasti mereka akan melakukan pendekatan nih ke Ya. masyarakat, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya, Oke. Jadi pokoknya nanti saya sama Bu Fira punya agenda 3 tahun lagi 3 kita tahun kasih. lagi. Ya, kita tunggu nanti ya Iya. kedatangannya ya. Betul. Tapi di antara 3 tahun lagi ini jangan khawatir, kami akan sidak-sidak juga gitu ya. Siap. Lihat Siap. progresnya kayak apa. Iya. Tapi harapannya ntar udah banyak perkembangan Iya. yang Iya. luar biasa juga mungkin. Pak Nardi juga apa nih? Diajak dong teman-teman buat datang ke sini nih. Ya yang jelas 3 tahun lagi ke sini nanti Bu Vera sama Mbak Wijil akan melihat di sini banyak anak muda itu sudah tidak kerja di luar daerah lagi. Betul. Karena kita sudah berkembang pariwisata kita dan mereka hanya kita bisa bekerja di sini. Itu yang kita Betul, lapangan pekerjaan sudah Iya, lapangan banyak pekerjaan sudah di sini. terbuka. Ngapain harus keluar? Iya, itu Betul. Keren. target kita Iya. ke sana. Jadi orang tua juga nggak susah. Iya, betul. Kadang kalau tinggal sendiri, anak-anaknya, Iya. ya ini disanding kalau Itu orang kita Jawa. buktikan 3 tahun lagi. Oke, amin. Kami doakan ya semoga manifesting itu segera terlaksana karena ini udah keren banget dan semoga Mas Agung dan juga Pak Nardi juga tidak lelah untuk membangun desa wisatanya dan bisa go internasional juga. Amin. Doain ya Sobat Visiting Jogja, ini juga terima kasih sekali nih. Ternyata kita udah harus pamitan karena saya juga mau jalan-jalan lagi Bu Vera. Ini makasih sekali lagi untuk Mas Agung yang sudah banyak ngobrol di kesempatan ini, udah mau berbagi informasi. Kemudian juga Pak Nardi juga terima kasih sekali. Saya tadi udah diajak naik kuda, terima kasih pengalaman Tinggal saya yang belum ya. Ini harus diajak Harus ini, ini. harus. Habis sini ya saya lanjut beberapa ntar di sini dulu ya. Saya naik kuda ya. Iya benar. Ini juga makasih banget saya udah boleh ngerepotin Bu Vera karena mengisi waktunya Bu Vera lagi sidak, tiba-tiba saya ajak ngobrol. Nanti ini boleh dibawa pulang. Siap. Harus dititipin ya. Spesial kan katanya Iya, dari sini, bener. nggak ada di tempat lain loh. Betul, tehnya spesial, singkongnya juga Spesial. spesial. Jadi buat kamu semua nih, Sobat Visiting Jogja, kamu harus datang ke Desa Wisata Ngestirejo karena di sini ada banyak keunikan, ada banyak cerita, ada banyak activity yang tentu saja bisa kamu dapatkan. Mau paket apa aja bisa langsung aja cek di media sosial mana? Di Desa Wisata Ngestirejo dan juga di Dolan Desa Tur. Itulah, dan pastinya buat kamu semua yang pengen tahu Wijil akan anjang sana kemana lagi, kamu terus ikuti tentu saja di Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya terima kasih sekali untuk seluruh jajaran Desa Wisata Ngestirejo sudah boleh jalan-jalan ke sini. Dan pastinya buat kamu semua terus ikuti anjang sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Bye!